Kalau di luar begitu ya, kita semua masyarakat mendengar begitu ya, yang menyebut Kejaksaan Agung ini sebagai lembaga hukum yang dinilai mulai bergeser nih Pak, menjadi super body. Tanggapan Anda mengenai pernyataan tersebut seperti apa? Satu pernyataan yang kurang tepat. Karena kalau mungkin pengamat tuh lihatlah ya kejaksaan-kejaksaan di luar negeri itu malah lebih kekuasaannya lebih apa dari yang ada di Indonesia. Bahkan di dalam tindak pidana umum pun pengawasan kejaksaan masih berjalan, masih difungsikan. Tapi kita tidak bicara mau super body mau tidak. Tapi lihatlah hasil apa yang dikerjakan oleh kejaksaan. Dapat memenuhi nggak rasa adil bagi masyarakat? Gitu. Baik. Tapi kalau soal pendapat kewenangan kejaksaan dalam menangani tipikor dinilai sejumlah pihak tuh menjadi tumpang tindih begitu Pak antara kejaksaan dan juga KPK. Ini apakah memang masih berkaitan dengan super body ini begitu Tumpang Pak? tindih yang mana gitu? Kita tidak pernah ada tumpang tindih. Bahkan kami undang-undang yang kami gunakan juga sama. Cuma bedanya anggaran di KPK lebih banyak daripada di kejaksaan. Itu semua undang-undangnya kita undang-undang itu juga. Tinggal gimana kita bisa memanfaatkan ya para penyidik itu bisa mengungkap. Enggak. Itu aja. Undang-undang kita sama. Sebenarnya ya kami dan kalau di kami sendiri tidak ada satu perbedaan itu. Tidak ada kami. Kan di masyarakat selalu, rebutan. Tidak ada. Kami selalu bersinergi kok. Polisi, kejaksaan, KPK. Tidak ada masalah. Apa yang kami kerjakan, kami misalnya dimulainya suatu penyidikan. Kita informasikan kok ke polisi. Kami informasikan juga ke KPK. Sehingga apa? Apa yang kami kerjakan itu, ya kerjakan itu mereka tahu. Dan mereka tidak sampai terjadinya tumpang tindih satu penanganan perkara. Artinya memang dari kejaksaan, KPK dan juga lembaga lain memang ada sinergi ya Pak? Ada, kita bersinergi. Baik. Lalu kenapa seperti ada gambaran begitu bahwa Kejaksaan Agung memang mengambil alih begitu ya seluruh kasus yang ada di Indonesia? Maksudnya ini seperti apa nih Pak Burhan? Mengambil alih gimana? Mengambil alih. Apakah memang dinilai ada mampuan untuk membuka kasus atau seperti apa Pak? Atau ada intervensi dari pihak lain atau seperti apa? Tidak ada. Sekarang tinggal kemampuan aja kita saling bisa mengungkap perkara itu atau tidak. Gitu. Kami dengan senjata yang sama, undang-undang yang sama. Jadi jangan salahkan kalau kami dapat mengungkap lebih banyak. Tergantung kepada bagaimana memanage para penyidik. Baik, dan artinya berita-berita di luar sana tidak membuat Kejaksaan Agung juga lebih susah lagi untuk mengungkapkan kasus begitu ya, malah justru sebaliknya ya Pak? Masyarakat yang akan melihatnya kok. Baik. Baik, lalu seperti apa Pak reformasi internal yang telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan juga integritas di dalam lembaga atau di dalam lingkungan Kejaksaan Agung? Yang utamanya kami akan menempatkan orang-orang yang paling kompeten, paling dia mempunyai latar belakang yang pendidikan yang sama untuk penanganan kasus. Misalnya orang-orang pidana khusus kita bukan spesialisasi, tetapi setidak-tidaknya orang yang mampu bekerja di situ. Apalagi ada perbedaan yang sangat mencolok adalah tentang perdata dan tata usaha negara. Dan untuk mungkin masyarakat ketahui bahwa kejaksaan itu ya bisa bersidang di mana aja. Kita militer, auditor militer kita punya Jampidmil. Di arbitase kita bisa. Di tata niaga kita bisa, di perdata bisa, kita di tata usaha negara bisa, apalagi pidana umum atau korupsi. Itu memang suatu kelebihan dan kita upayakan bahwa kewenangan kita akan laksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan yang diberikan pada kita. Baik, lalu seperti apa sih Pak perkembangan implementasi teknologi dan digital di dalam kejaksaan membuka kasus-kasus? Ya, kami juga menyekolahkan ya para jaksa di luar khususnya untuk belajar IT. Tentunya pengungkapan sekarang kan
kecenderungan korupsi juga menggunakan teknologi yang canggih begitu. Kita juga tidak mau ketinggalan. Kita tetap update teman-teman jaksa setiap saat. Sudah beberapa gelombang itu kita sekolahkan. Baik, tapi menarik tadi kata Pak Burhanuddin bahwa memang tuh sebenarnya korupsi kan sudah merambah di mana-mana, baik ke daerah-daerah. Tapi menurut Bapak ya, memperhatikan dari karakter-karakter gitu yang memang melakukan korupsi, sebenarnya sih tujuan mereka sih sepertinya apa sih Pak? Apakah memang ada kesempatan atau memang dari lembaga itu sendiri tidak ada transparansi, artinya memang membuka peluang untuk orang melakukan korupsi? Terutama tentunya niat, ya, ada niat di situ. Kemudian ada kesempatan, dan terutamanya mental, dalam artian kadang-kadang kan korupsi bukan hanya orang yang nggak punya aja, tapi justru yang sudah punya pengen lebihan. Dan utamanya lagi, korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang yang berlatar pendidikannya lebih. Begitu. Baik, Pak Burhan, kita kan berapa bulan lagi mau ganti pemerintahan baru begitu ya Pak Burhan. Seperti apa Bapak harapkan nanti lembaga ini berjalan di pemerintahan selanjutnya? Ya, saya mengharapkan ke depan hukum menjadi panglima. Itu aja. Baik. Dan ini kan sangat, kalau bicara luas hukum jadi panglima, kan, pasti ujung-ujungnya sesuatu adalah diselesaikan secara hukum. Gitu. Dan kita alhamdulillah kepemerintahan yang kemarin, kemudian ke depan, saya mengharapkan fokus juga kepada hal-hal yang bermasalahnya adalah penyelesaian suatu permasalahan itu dilakukan dengan seadil mungkin dan lebih-lebih dalam pengungkapan perkara korupsi. Seperti dalam yang kami lakukan di kejaksaan adalah ya, dapat ikannya, airnya tidak keruh. Baik. Untuk menjaga momentum yang kejaksaan ini lagi memang disorot sangat baik oleh masyarakat, seperti apa Pak untuk menjaga momentum ini ya di ke depannya? Iya, tentunya kinerja teman-teman, baik itu penyidikan, penuntutan, eksekusi, dan semua bidang, kita akan selalu meminta pada mereka untuk selalu tetap semangat, apapun yang terjadi, ya, hukum harus kita tegakkan.